Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah subtema 4 ya, perkembangan teknologi transportasi. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, untuk linknya efektif untuk laptop dan komputer ya. Jadi untuk yang menggunakan HP langsung saja di tab di Insight Chamber di channelnya, kemudian cari playlist kelas 3 buku tematik. Oke, ini adalah playlistnya. Oke, kita akan bahas sekarang subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Nah, ini adalah teknologi transportasi. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan ya. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Ya. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ya, ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Ini paragraf pertama ya, paragraf pertama. Oke. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Ya, di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Jadi kalau di Manado namanya bendi, kalau di Jawa namanya delman atau dokar. Ya, pada intinya sama, yaitu kereta yang ditarik kuda. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Ini adalah paragraf kedua. Paragraf ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Ya, ini adalah paragraf yang ketiga. Sekarang paragraf yang keempat. Ya. Paman menjelaskan bahwa cara orang berjalan mengalami perubahan, bepergian mengalami perubahan, ya. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado untuk menggunakan mobil dan pesawat. Ya, Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Ya, bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Mari kita garis bawahi. Untuk paragraf 1, kalimat pertamanya adalah ini. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Ini adalah paragraf pertama. Kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat pertama, paragraf kedua. Paman mengajak Benny berkeliling kota mengendarai bendi. Kalimat itu diakhiri dengan titik ini ya. Paragraf ketiga, kalimat pertamanya adalah Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan kalimat pertama, paragraf keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Oke, jadi isi cerita sekarang. Paragraf 1 isi ceritanya apa? Ya, paragraf 1 adalah saat Benny mengunjungi rumah paman ya. Saat liburan Benny mengunjungi rumah paman. Saat liburan Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman. Ya, kalimat kedua, paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Ya, paman mengajak
Ya, Beni keliling kota. Ya, naik bendi ya. Ya. Mengendarai bendi. Ya, dengan mengendarai bendi. Paragraf ketiga, Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Bermacam-macam alat transportasi. Ya, harus kecil-kecil tulisannya, tempatnya terbatas ya. Yang keempat, Paman menjelaskan cara bepergian mengalami perubahan. Ya, Paman menjelaskan ya, cara bepergian ya, cara orang bepergian mengalami perubahan. Cara orang bepergian mengalami perubahan. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakan kepada temanmu. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Pertama, orang bepergian dengan jalan kaki. Kemudian orang bepergian naik kuda. Kemudian biar lebih nyaman dibuatlah kereta kuda. Ya, kereta tenaga kuda. Kemudian orang menciptakan mobil. Ya, berarti ini mobil nomor 4. Kemudian orang menciptakan pesawat nomor 5. Ya, salah satu transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Ya, lebih nyaman daripada naik motor misalnya. Maka kamu menjadi perancang mobil, tentu saja mau ya. Mau. Nah, sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo buat dulu mobil dari kardus bekas. Peralatan yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas kotak sepatu atau yang seukuran. 1 lembar kertas putih polos dan penggaris dan spidol dan lem. Ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan, siapkan peralatan. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Ya, ini kita selotip. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Ya, kita bikin pintunya ya. Dibikin pintu. Kita lanjutkan. Nah, ada pintunya seperti ini, potong garis pintu seperti pada gambar. Kemudian buat pola kaca depan pada bagian atas kardus di sini ya. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong 3 bagian sisi lalu lipat ke atas ya sehingga membentuk kaca ya, salah kayak kacanya. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan lalu tempel bagian kaca depan. Nah, seperti itu ya. Kelebihan kardus pada belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi ya. Nah, seperti ini ya. Sandaran kursi mobil. Amati cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan, tulislah jawabanmu. Ya, kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya, menyiapkan bahan-bahan, ya bahan. Kemudian apakah ini sudah dinomori ya? Kita lihat 1, 2, 3, ya.
4, 5. Wah, ini nomornya lebih banyak dari kotaknya ya. Oke. Jadi kita bisa tidak harus urut nomornya itu ya. Pertama menyiapkan bahan, kemudian mempersiapkan bahan ya dengan cara menyelotip bagian atas ya. Menyiapkan bahan, menyelotip langsung aja, menyelotip bagian ya kardus yang terbuka. Ya, yang terbuka, kemudian membuat pola pintu dan kaca depan, membuat pola pintu dan kaca depan. Ya. Terus kemudian mulai menggunting atau memotong ya bagian ya, memotong seperti pola yang dibuat ya, seperti pola yang dibuat dan menghiasnya. Dibuat dan menghiasnya. Ya, diberi hiasan seperti kacanya, ya kan? Ya. Memberi lipatan kayak kursinya, seperti itu. Siapkan peralatan untuk membuat karya, ikuti langkah-langkah pada gambar, mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya di kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amati bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan. Nah, di sini ada persegi panjang, ya. Jika kamu akan menghias kaca depan dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung ya. Di sini panjang pertama 20 ya, 20 ditambah 10, kemudian ditambah 20 lagi, tambah 20 terus ditambah 10. 20 tambah 10 adalah 30 ya. Nah, kemudian 20 tambah 10 adalah 30. 30 tambah 30 adalah 60 cm. Panjang pita mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil, yaitu 60 cm. Amati bangun datar berikut berapa kelilingnya. Keliling yang A adalah 15 ya, 15 ditambah 8, ini tambah 8, kemudian tambah 15 ya, tambah 15 tambah 8, ini sama dengan 15 tambah 15 adalah 30 ya. 15 tambah 15 adalah 30, 8 tambah 8 adalah 16. Nah, ini terus kita jumlahkan gini juga boleh ya. Ini 0 tambah 6 adalah 6, 3 tambah 1 adalah 4, 46 cm. Ya, kalau ini agak banyak, mulai dari sini ya, 7 ditambah 7 ya, ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 7 adalah 35. Ya, satuannya di sini cm, di sini juga cm. Kita lanjutkan kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang alat transportasi yang diketahuinya dan pengalamannya menggunakan alat transportasi. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana dalam perahu yang Beni tumpangi? Ya, bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu umum.
Ya, perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang. Ya, seperti ini suasananya ya. 30 orang penumpang di perahu Beni bertemu banyak orang. Ya, perahu berisi penumpang yang beragam. Maaf. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja dan orang tua. Ya, ada penduduk setempat, ada pengunjung lokal dan turis asing. Penumpang perahu menggunakan baju yang beragam. Turis asing menggunakan celana pendek. Ya, karena turis asing itu memang suka dengan sinar matahari ya. Di negaranya kurang. Dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama dalam perahu. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang lucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air ya sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan, ada kano dan sampan. Sekarang orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang, ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, ada kapal pesiar untuk pergi jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalian penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tulis isi cerita dalam setiap paragraf. Ya. Nah, biasanya isi cerita itu diwakili oleh garis pertama. Karena garis pertama adalah pokok pikiran dari paragraf. Ini paragraf pertama. Ya, paragraf pertama. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Ya. Nah, Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu umum yang muat 30 orang. Tambahkan itu enggak apa-apa informasinya ya. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken menggunakan perahu umum. Perahu umum yang muat 30 orang. Ya. Paragraf kedua. Ya. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, penduduk asli, dan lain-lain. Perahu berisi penumpang yang beragam. Itu informasinya. Paragraf 2. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ya, perahu berisi penumpang yang beragam. Ya, kita lanjutkan di sini. Ini adalah paragraf 3. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang, mereka akrab ya. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf 4 ya. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman berdiskusi tentang transportasi air
dengan turis asing. Ya. Dan yang kelima, seperti apakah transportasi di masa depan? Kalianlah penentu transportasi masa depan. Ya, kitalah penentu transportasi masa depan. Penentu transportasi masa depan. Transportasi air ya masa depan. Masa depan. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Ya. Alat transportasi. Ini apa tugasnya ini? Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan transportasi yang paling kamu sukai. Oh, gitu ya. Ini velocipede menjadi sepeda. Dulu namanya velocipede, belum ada rantainya. Sekarang sepeda. Dulu kayak sepeda tapi masih lari, ya. Jadi tidak ada pedalnya. Terus kemudian yang dulu adalah kano atau perahu atau sampan menjadi kapal laut, ya. Sampan ini menjadi kapal laut sekarang. Ya. Dulu mobil sederhana, sekarang menjadi mobil modern. Mobil modern pun sekarang berkembang, yang dulu pakai mesin sekarang akan pakai motor listrik. Ya. Kereta api jalan dulu, ya, kereta api jalan zaman dulu yang menggunakan batu bara atau kayu sekarang menggunakan magnetic levitation. Jadi ini adalah kereta api listrik menggunakan tenaga magnet. Arahnya listrik ya sekarang. Ya, mobil juga listrik, kereta api juga listrik, ya. Dulu pesawat yang sederhana yang masih dipakai dalam Perang Dunia I, Dunia II, ini Perang Dunia I ini ya. Sekarang menjadi pesawat komersial yang canggih. Ya, sekarang banyak pesawat didesain menggunakan listrik juga. Ya, perkembangan. Dan perkembangan yang paling menarik adalah berubahnya teknologi, misalnya mobil ya, mobil yang dulunya menggunakan mesin uap berkembang menjadi mobil yang menggunakan mesin diesel, ya. Terus kemudian sekarang mobil berkembang menggunakan listrik, ya. Amati teks pergi ke pulau, perahu berisi penumpang yang beragam, tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu, ya. Jadi di situ penumpangnya ada, kita lihat tadi, perahu berisi penumpang yang beragam, ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ya, ada beragam laki-laki dan perempuan. Ya, yang pertama ada laki-laki dan perempuan. Dan perempuan. Ini adalah keragaman jenis kelamin. Ya, hanya ada dua ya, laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Ya, ada anak-anak, remaja dan orang tua. Ada anak, remaja dan orang tua. Ya, ada anak, remaja dan orang tua. Ini berdasarkan umur. Ada anak, remaja, ini orang tua. Kalau ini dari gender ya, jenis kelamin. Keragaman jenis kelamin, ini keragaman umur. Ya. Jadi ini keragaman ya, keragaman. Ya, keragaman apa? Ini jenis kelamin, ini adalah umur. Kemudian apalagi keragaman yang kita lihat di sini? Wah, ini kok kecoret, panjang sekali. Ada penduduk setempat, ada
penduduk setempat, pengunjung lokal dan turis asing. Ya, ada pengunjung lokal, warga setempat, dan turis asing. Di sini keragaman asal ya, asal daerah, asal pengunjung ya, asal. Nah, ini yang keragaman yang ada ya, cuman itu aja kategorinya. Ada anak-anak, remaja, orang tua, penduduk setempat, pengunjung lokal dan turis asing, penumpang perahu menggunakan baju beragam. Ini keragaman pakaian. Ya, mereka menggunakan pakaian yang beragam. Ya. Keragaman pakaian, pakaian mereka beragam. Penumpang juga beragam. Ini keragaman pakaian. Keragaman apa lagi yang kita temukan di sini coba? Ini keragaman pakaian, ada yang pakai celana pendek, ya, ada yang pakai kaos tanpa lengan, ada juga yang memakai pakaian seragam. Ya, penumpang duduk bersama dalam perahu. Ya itu ya. Jadi keragamannya itu. Jadi saya ada 4 ya. Keragaman enggak sampai 5. Jadi keragaman jenis kelamin, keragaman umur, keragaman asal ya, dan keragaman pakaian. Mungkin juga keragaman agama ya, tapi nggak disebutkan di teks. Oke. Ya, mereka semua ya keragaman pakaian. Mungkin juga keragaman profesi ya. Di situ akan ada yang berseragam. Ya kan? Nah, kata seragam ini kita tambahkan seragam ini ya. Ada juga yang memakai pakaian seragam, keragaman profesi. Ya, keragaman profesi. Oke. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Ya, itu ada 181. Sekarang kita akan bahas 182. Oke. Nah, ini adalah suasana di pantai. Ya, semua senang, semua ceria. Menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Ya, bertanya jawablah kepada temanmu, tuliskan hasil tanya jawabmu. Ya, menjaga keselamatan orang di pantai. Apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Ya, yang pertama adalah mematuhi peraturan yang ada di pantai. Mematuhi peraturan. Terus memperhatikan rambu-rambu atau tanda-tanda. Memperhatikan rambu-rambu atau tanda peringatan. Ini penting ya. Terus kemudian tidak bermain terlalu dekat dengan air laut. Tidak bermain terlalu dekat dengan air laut tanpa pengawasan orang dewasa. Ya, tidak bermain terlalu dekat dari tepi laut, ya, tanpa gitu ya.
tidak bermain terlalu dekat dengan tepi laut. Terus kemudian selalu minta ditemani oleh orang dewasa, selalu minta ditemani orang dewasa. Ya, kemudian selalu ditemani orang dewasa, dan yang harus kita lakukan yang lain ya saat kita di laut ya, pastikan ada ini ya, ada penjaga pantai ya. Apabila mandi ya, pastikan ada penjaga pantai di sekitar situ ya. Apabila mandi di laut, boleh asal memang di tempat yang diizinkan ya. Ini ada di rambu-rambu sebenarnya, apalagi ya yang harus ini intinya tidak ini ya, menjaga keselamatan orang lain di pantai dan diri sendiri tentu saja ya. Ini tidak bermain berlebihan, tidak berlebihan dalam bermain. Misalnya saling mendorong atau melempar pasir. Nah, nanti kena mata berbahaya. Intinya kita nggak boleh berlebihan. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. Ya, jadi alasannya agar kalau ada kejadian yang tidak diinginkan segera tahu. Yang tidak diinginkan ya diinginkan segera tahu. Ya, menemani teman melakukan kegiatan di pantai ya, agar ya tidak tersesat di antara kerumunan, tidak tersesat sendirian di tempat di kerumunan, tidak tersesat sendirian di antara kerumunan. Karena banyak orang di situ. Mengingatkan teman jika ada ombak besar ya, agar tidak tergulung ombak. Teman tidak tergulung ombak. Ya, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut, agar tidak terseret ombak laut. Menyingkirkan dan tenggelam. Kemudian menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air agar tidak melukai orang. Ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa tambahkan di sini ya, tidak berlebihan dalam bermain itu termasuk juga. Kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari ya di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.